mereka bersepakat bahwa amal-amal yang wajib lebih utama untuk dikerjakan dibanding amal-amal yang sunnat. Tetapi ada sebagian dari golongan mutaakhirin, siapa dia? As-Safarini dan As-Suyuti, yang mengatakan bahwa di sana ada 4 amal yang mana sunnat lebih utama dibanding yang wajib. Sampai di situ pembicaraan kita ya. Amal apa yang pertama? Memulai salam. Memulai salam yang hukumnya sunnat, dia lebih utama dibanding menjawab salam yang hukumnya wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, membebaskan hutang. Maaf, betul yang kedua ya. Membebaskan hutang itu lebih utama, padahal dia hukumnya sunnat, dibanding memberikan penangguhan pembayaran hutang atas orang yang mengalami kesulitan membayar hutang. Padahal penangguhan pembayaran hutang atas orang yang kesulitan membayar hutang hukumnya wajib. Wajib atas seorang muslim ketika dia menjumpai saudaranya kesulitan untuk membayar hutang, dia berikan apa? Tempo tambahan. Betul? Wajib atas seorang muslim yang menjumpai saudaranya kesulitan untuk membayar hutang, dia memberikan tempo tambahan penangguhan pembayaran hutang. Yang ketiga, bersuci sebelum masuk waktu. Hukumnya sunnat dan dia lebih utama dibanding bersuci ketika telah masuk waktu yang hukumnya wajib. Ketika dikatakan masuk waktu di sini adalah masuknya waktu apa? Sholat. Yang keempat, berkhitan sebelum balik, hukumnya sunnat dan dia lebih utama dibanding berkhitan setelah balik yang hukumnya wajib. Jadi 4 hal ini kata Imam As-Safarini dan Imam Suyuti merupakan suatu pengecualian di mana amal sunnat lebih utama dibanding amal wajib. Maklum. Dan kata Syekh, ini perlu pembahasan lebih lanjut. Apa betul pada 4 hal ini amal sunnat lebih utama dibanding amal wajib? Tapi kita asumsikan ikhwan ya, kita asumsikan, andai betul 4 hal ini merupakan contoh amal sunnat lebih utama dibanding amal wajib, itu tidak mencederai kaidah yang wajib lebih utama dibanding yang sunat. Iya enggak? Karena apa? Kita sudah belajar di dalam kaidah fikih di sini juga bahwasanya kaidah fikih itu berlaku umum, tetapi bukan berarti di dalamnya tidak ada pengecualian-pengecualian. Ingat kan? Kita pernah bahas dalam qawaid fikih pada daurah yang
2 daurah sebelum ini seingat saya kita bahas qawaid fikihnya Syekh As-Sa'di. Kalau daurah kemarin kita bahas suratnya Ibnu Taimiyah ya, syarah hadis gurbah. Jadi kalau kemudian suatu kaidah di dalamnya masuk 100 masalah dan kemudian ada pengecualian hanya 4 ini kan sedikit sekali dibanding 100. Ini andai kata diasumsikan 4 hal ini menunjukkan amal sunat lebih utama dibanding amal wajib. Itu dulu ya. Lalu apakah betul 4 hal ini menunjukkan amal sunat lebih utama dibanding amal wajib? Maka kita lihat halaman ke-37. Halaman ke-37 disebutkan di sana ya, amma salam faqat ikhtilaf ulama fi ibtidaihi hal huwa sunnah am annahu fard karaddi. Ketemu yang saya baca? Yang saya baca ini tepat setelah 4 hal tadi yang kita bahas sebelum maghrib. Adapun salam, kan ada 4 hal. Yang pertama, adapun salam, maka ulama berbeda pendapat apakah memulainya sunnah atau memulai mengucapkan salam hukumnya juga wajib seperti menjawabnya. Nah, jadi selama ini kan yang antum dan kita ketahui, memulai salam hukumnya apa? Sunnat, menjawabnya wajib. Betul? Ini enggak ijma ulama. Yang kita tahu di sana adalah seperti itu pendapat As-Safarini dan pendapat As-Suyuti. Kenapa pendapat ini menjadi masyhur di sisi kita, khususnya kita yang tinggal di negeri ini? Karena Safarini dan As-Suyuti a'immah di antara imam mazhab Syafi'iyah. Maka maklum pendapat itu masyhur. Tetapi itu enggak ijma. Maka lihat itu catatan kaki. Catatan kaki yang kedua. Maka perselisihan ini, apakah memulai salam hukumnya juga wajib seperti menjawabnya, disebutkan oleh Imam Ibnul Arabi dalam Ahkam Al-Quran dan Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin. Ya, maka enggak ijma ini yang pertama ini. Bahkan kalau kita lihat keumuman hadis yang ada tadi kita bacakan di halaman ke-34, mundur lagi, hadis wali, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang langsung saya artikan, siapa yang memusuhi waliku maka akan aku umumkan peperangan kepadanya, dan tidaklah hambaku mendekatkan diriku kepada amal-amal yang aku cintai setelah dia mengerjakan seluruh amal-amal wajib, melainkan dia melakukan amal-amal sunnat. Ini berlaku seperti itu. Lagi pula ada keadaan-keadaan tertentu memulai salam hukumnya wajib. Jadi tidak bisa dikatakan memulai salam hukumnya sunat secara mutlak, seperti kalamnya As-Suyuti dan As-Safarini. Ini sekali lagi bukan merendahkan dua a'immah ini ya, enggak gitu. Maka seperti yang saya katakan semalam, yang namanya rad wa ta'kib itu biasa-biasa aja gitu loh. Bantah-bantahan dalam dunia ilmiah itu biasa-biasa aja, nggak usah baper-baperan lah ya. Bahkan
Ada dalil-dalil yang menunjukkan memulai salam hukumnya wajib, dan memulai salam lebih utama daripada menjawabnya. Iya kan? Contohnya antum bisa lihat pada hadis hadis yang ada di halaman ke-37 terkait dengan apa? Hajar di antara dua saudara muslim. Iya kan? Hajar di antara dua saudara sesama muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat hadis di halaman ke-37. La yahillu lil muslim ayahjar akhahu fawqa thalatha layalin. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari 3 malam. Yaltaqiyani wa ya'rad hadza wa ya'rad hadza. Ketika mereka bertemu, yang satu memalingkan wajahnya ke sana, yang satu memalingkan wajahnya ke sini, yakni nggak bertegur sapa. Apa kata Rasulullah SAW? Wa khairuhuma, yang terbaik di antara mereka, alazi yabda bisalam, adalah yang memulai salam. Berarti memulai salam di dalam masalah ini afdol dibanding menjawabnya. Nah, makanya apa yang dikatakan As-Suyuti dan As-Safarini pada poin yang pertama nggak mutlak, maka mahala nazar. Betul? Ini dalam keadaan apa? Hajar. Lalu bagaimana dalam keadaan tidak hajar? Kalau hajar itu tadi ya, lihat hadis di halaman ke-38. Hadis tadi itu sahih riwayat Imam Muslim. Adapun yang hadis di halaman ke-38, Rasul kita mengatakan inna aulan nas billahi man badda'ahum bisalam. Lihat itu, inna aula, sesungguhnya yang paling utama annas di antara manusia billahi, di sisi Allah. Siapa dia? Man badda bisalam, yang memulai mengucapkan salam. Jadi tidak benar kalau dikatakan memulai mengucapkan salam hukumnya hanya sunnat. Karena hajar tadi tidak halal, yakni haram, maka muslim yang terbaik di antara dua yang sedang terlibat di dalam hajar adalah yang berusaha untuk mengislah dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Iya kan? Maka apa yang dikatakan oleh As-Suyuti dan As-Safari ini di dalam masalah ini bukan di dalam rangka menjawab salam hukumnya wajib, membalasnya hukumnya sunnat, tetapi dua-duanya hukumnya apa? Wajib. Maka sekarang tinggal masuk ke dalam pembahasan apa kalau dua-duanya hukumnya wajib? Mana yang lebih utama di antara menjawab dan memulai? Dua-duanya hukumnya wajib. Iya kan? Selesai. Ya, keyakinan antum ya. Selama ini meyakini menjawab salam hukumnya wajib, memulainya sunnat. Rasul mengatakan inna aulan nas billahi man badda'ahum bisalam. Ia memulai di antara mereka dengan salam. Tayyib. Itu masalah pertama, masalah salam. Masalah kedua terkait
terkait dengan hutang piutang. Saya hendak mempermudah saja pembicaraannya. Kalau ada yang menghutangkan uang, maka sudah barang tentu di situ ada yang berhutang. Hutang yang benar itu seharusnya ada penetapan waktu pembayarannya. Ya, saya punya taklim terekam dengan baik di YouTube, judulnya tafsir ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu. Saya pernah membahas ayat tentang hutang piutang di Al-Baqarah 282 dengan 3 kali pertemuan. Disebutkan bahwasanya hutang piutang di antara adabnya adalah ditentukan waktu pembayarannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan hutang piutang yang tidak ditentukan waktu pembayarannya tidak sah akadnya. Kapan bayarnya? Ya kapan saja ente punya uang lah. Itu kan berarti tidak ditentukan bayarnya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Antum bisa lihat deh Al-Baqarah 282. Saya nggak mau bahas itu. Nah, ketika seseorang berhutang, ada waktu yang ditentukan dia mesti bayar, maka dia bayar ketika waktu yang jatuh tempo. Wajib atau tidak? Wajib ya. Tetapi ketika dia mempercepat membayarnya, wajib atau tidak? Saya ulangi, ada seseorang punya hutang, jatuh temponya tanggal 30 Januari. Dia membayar hutang pada tanggal 30 Januari, wajib atau tidak? Tapi kalau dia mempercepatnya, wajib atau tidak? Mempercepat membayarnya tanggal 20 Januari, wajib? Mana yang lebih utama? Mempercepat atau? Itu dia jawabannya. Mempercepat ya. Ini sama seperti ini. Persis seperti seseorang laki-laki yang dia memiliki kewajiban untuk mengerjakan sholat Jumat. Dia datang ketika telah ditegakkan azan sholat Jumat, wajib atau tidak? Seorang laki-laki yang memiliki kewajiban untuk mengerjakan sholat Jumat, dia datang ke masjid ketika telah azan sholat Jumat, wajib atau tidak? Wajib ya. Tetapi dia bersegera datang sebelum azan, wajib atau tidak? Tidak, suatu keutamaan. Makanya Rasul mengatakan siapa yang datang pada kesempatan yang pertama, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta yang gemuk. Betul ya? Keutamaan. Maka sebenarnya permasalahan yang kedua, penangguhan pembayaran hutang. Permasalahan yang ketiga, berwudu sebelum masuk waktu sholat. Permasalahan yang keempat, berkhitan sebelum balik. Itu pembicaraannya bukan antara wajib dengan sunat, tetapi pembicaraannya antara apa? Masuk waktu atau belum masuk waktunya. Saya permudah begini. Seseorang yang memiliki hadas, ketika dia hendak mengerjakan sholat, wajibkah dia berwudu? Wajib ya. Kapan dia wajib berwudu? Sebelum masuknya waktu sholat, dan juga boleh dia memilih setelah masuknya waktu sholat. Yang pasti dia wajib berwudu, iya kan? Tetapi ketika dia mempercepat wudunya, maka di situ suatu bentuk keutamaan. Tapi dua-duanya hukumnya wajib. Betul. Seperti seseorang anak yang belum dikhitan.
berkhitan masuk waktu balik, wajibkah? Sebelum masuk balik, wajibkah anak ini berkhitan? Wajib juga, iya kan? Tetapi sebelum masuk waktu balik, ada keutamaan mempercepatnya. Jadi pembahasannya bukan pembahasan wajib atau tidak, karena orang laki-laki yang wajib mengerjakan sholat Jumat, baik datang dipercepat atau datang setelah masuk waktu sholat Jumat, tetap wajib datang ke masjid. Permasalahannya dia mempercepat atau masuk waktu sholatnya. Jadi kalau kemudian dikatakan masuk waktu sholat hukumnya wajib, dan dia tidak lebih utama dibanding sebelum masuk waktu sholat hukumnya sunat, ini keliru. Orang yang mempersegera masuk ke masjid sebelum azan apa tadi? Jumat, kan dia wajib mengerjakan sholat Jumat, ya enggak? Orang yang mempersegera, maksudnya pergi cepat-cepat ke masjid ya di hari Jumat sebelum masuknya waktu sholat Jumat, dia kan wajib sholat Jumat. Kewajiban itu tetap ada atas diri dia karena dia adalah orang yang wajib sholat Jumat, tidak safar, sehat, laki-laki dewasa, iya kan? Dia wajib, masalahnya dia mempercepat. Maka di sini permasalahannya yang kedua, yang ketiga, yang keempat bukan perbandingan antara wajib dengan sunat, tetapi apa? Dua-duanya wajib atau dua-duanya sunat. Mana yang lebih utama? Dipercepat. Jadi keutamaannya bukan ditinjau iktibar wajib dan nafilahnya. Kan pembahasannya ini nih. Balik lagi ke halaman 34. Keutamaan amal ditinjau dari sisi wajib dan sunatnya. Maka contoh kedua, ketiga, keempat yang dibawakan Safarini dan As-Suyuti itu bukan contoh yang menunjukkan satu wajib satu sunat, dua-duanya wajib. Kan khitan bagi anak laki-laki hukumnya wajib, nggak ada khilaf dalam masalah itu, betul? Baik dilakukan dipersegera atau dilakukannya telah masuk balik, hukumnya wajib. Tetapi yang utama dipersegera. Berarti kan keutamaannya bukan di dalam hukum wajib atau sunatnya, tetapi di mana? Dipercepatnya. Ya enggak? Berarti di sana ada faktor apa? Faktor X. Yang faktor X ini bukan hukum wajib hukum sunat, dua-duanya wajib atau dua-duanya sunat. Maklum? Nah itu, maka ucapan As-Suyuti dan As-Safari ini terbantah. Dua-duanya hukumnya sama, wajib, atau dua-duanya hukumnya sama, sunnat. Lagian kalau kita masuk ke dalam pembahasan ilmu usul fikih, yang namanya kewajiban itu ada yang mudoyik, ada yang muwassa. Mudoyik itu waktunya sempit, muwassa itu waktunya lapang. Dua-duanya wajib. Nah ini kita singkirkan dulu lah bahas mudoyik muwassa, ya, jangan menambah maklumat di benak antum. Ini kita singkirkan aja dulu. Yang penting konsepnya telah diketahui. Orang yang memiliki hutang, apakah dia wajib membayar hutang pada waktunya? Kalau dia percepat, apakah dia juga wajib membayar hutang tersebut? Wajib. Walaupun sebelum jatuh tempo dia wajib membayarnya. Keutamaan itu bukan pada hukum membayar hutangnya, tetapi pada dia mempercepatnya. Maka bukan iktibar wujub wa nawafil. Betul? Nah ini kedetilan. Paham ini? Paham antum? Insyaallah ta'ala paham ya.
Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau kemudian otaknya agak-agak pusing ketika berusaha memahami Al-Quran dan As-Sunnah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma kama alimna fil Musa wal Harun alimni. Ya Allah, sebagaimana engkau telah mengajarkan ilmu kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ajarkanlah aku ilmu. Itu Nabi, yakni apa? Ibnu Taimiyah berdoa seperti itu. Maka yang kedua, yang ketiga, yang keempat selesai. Makanya kata Syekh, kita lanjutkan ini. Kata Syekh, ya, halaman ke-40. Itu pembahasan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya, itu mulai dari halaman ke-38 sampai halaman ke-40. Itu saya ringkas saja lah begitu. Kata Syekh Hafizahullahu Ta'ala, beliau mengatakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 baris dari bawah. Dan yang semisal ini adalah seluruh masalah-masalah amal yang dianjurkan pelakunya untuk mubaddarah ilal amal qabla waqtil wujub. Nah, lihat itu. Ketemu yang saya baca? 9 baris dari bawah. Dan semisal dua masalah ini, yakni berwudu sebelum waktunya, berkhitan sebelum balik. Apa kata Syekh? Sair amal adalah seluruh amal allati yang dimotivasi pelaku amalnya untuk mubaddarah, bersegera melakukan amal tersebut sebelum waktu wajibnya. Wajib sih, tapi diperintahkan atau disemangati untuk mengerjakan kewajiban itu sebelum waktunya. Bukan ketika dia mengerjakan kewajiban sebelum waktunya itu hukumnya menjadi apa? Hayo. Bukan berarti dia mengerjakan kewajiban itu sebelum waktunya, hukumnya berubah menjadi apa? Sunnah, pintar. Tetap wajib hukumnya, tapi dia disemangati untuk mengerjakan kewajiban itu sebelum waktunya. Sebelum waktunya dia kerjakan wajib, masuk waktunya juga dia kerjakan wajib, tetapi disemangati untuk mengerjakan sebelum waktunya, kata Syekh. Paham? Ini sampai di sini nanti ya. Maka Syekh mengatakan halaman ke-41. Waqad ijtihad ba'dal ulama muhaqqiqin fil istinbat hikmah min tafdil wajibat ala nawafil fa dzakara fi dzalika iddatil aujah. Dan para ulama telah bersungguh-sungguh untuk menggali hikmah di balik keutamaan mengerjakan yang wajib dibanding yang sunnat. Maka akan saya sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, jadi kenapa lebih utama mengerjakan yang wajib dibanding yang sunnah? Apa hikmahnya? Yang pertama, lihat, ana lamr bil faraid jazim bi khilaf nawafil. Perintah untuk mengerjakan kewajiban itu jazim, harus. Berbeda dengan perintah untuk mengerjakan nawafil, sunnat. Dia nggak harus, tetapi dia apa? Anjuran. Mengerjakan yang wajib kan harus ya. Berbeda dengan yang sunnat. Kalau yang sunnat dia merupakan apa? Anjuran. Yang kedua, bahwasanya mengerjakan yang wajib, bahwasanya meninggalkan yang wajib akan mengakibatkan pelakunya mendapatkan siksa atau hukuman bikhilaf nawafil. Berbeda dengan meninggalkan yang sunat. Meninggalkan yang sunat, pelakunya tidak mendapatkan siksa, tidak mendapatkan hukuman.
Ini yang kedua. Yang ketiga, anal fard kal asli, bahwasanya kewajiban itu pokok, pondasi asal, sedangkan sunnat itu cabang yang dibangun di atas pondasi pokok tersebut. Iya enggak? Contohnya kan, hisaplah amal-amal sholat wajibnya. Apabila ada kekurangan, maka lihatlah apakah dia memiliki amal-amal sholat sunatnya. Kan begitu ya? Amal wajib dulu yang dihisap. Kalau ada kekurangan, baru dilihat amal-amal sunatnya. Yang wajib asal, yang sunat furu'. Yang keempat, ana fil ityan bil faraid imtisal amr wal ihtiram amr wal izhar azimatir rububiyah wazala ubudiyah. Mengerjakan kewajiban itu berarti melaksanakan perintah dan mengagungkan zat yang memerintah, yakni siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerjakan perintah, mengerjakan kewajiban, ya, berarti melaksanakan perintah dan mengagungkan zat yang memerintah, serta menampakkan keagungan rububiyah. Rububiyah di sini siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menampakkan kerendahan ubudiyah. Menampakkan kerendahan siapa? Hamba yang beribadah kepada Allah. Iya. Dan mengikuti perintah Allah itu jelas lebih disukai daripada seseorang memilih sesuatu yang hendak dia kerjakan. Betul gak? Mengikuti perintah Allah, yakni amal-amal yang wajib, itu jelas lebih utama dibanding seseorang mengerjakan apa yang dia inginkan dari amal sunnah. Kalau amal sunnah itu kan apa yang hendak antum kerjakan kan? Hah? Amal sunnah yang namanya sunat kan ya sesuai dengan dalam tanda kutip kehendak antum. Maka mengikuti perintah Allah, mengikuti, gini nih bahasanya, mengikuti keinginan Allah di dalam mengerjakan yang wajib jelas lebih utama daripada mengikuti keinginan kita di dalam mengerjakan yang sunat. Gitu loh bahasanya. Jadi kalau antum mengikuti, kalau antum mengerjakan perkara sunat, itu kan antum kalau antum mengerjakan perkara sunat, itu kan artinya antum mengikuti keinginan antum. Saya pengen sholat sunat lah, pengen sholat sunat, betul? Maka jelas mengikuti keinginan Allah di dalam mengerjakan kewajiban lebih utama daripada mengikuti keinginan sendiri di dalam memilih amalan sunat. Itu jelas. Ini yang keempat. Nah, ini diantara hikmahnya. Udah masuk waktu Isya. Ada berapa? 6 menit lagi. Baik. Kita lanjut. Masih ke halaman 41. Kita lanjutkan saja ya. Biar dalam tanda kutip PR kita untuk besok hari berkurang lah. Kaidah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 baris dari bawah. Furud ain afdal min furud kifayah. Ini dia, ini kaidah yang pertama. Kalau tadi wajib lebih utama dibanding yang sunat, jelas sudah ya. Mana yang lebih utama, wajib atau sunat? Wajib. Maka sekarang kita beranjak kepada wajib itu sendiri, karena kewajiban itu tidak satu jenis.
Adapun sunat ya besok pagi kita bahas. Wajib itu nggak satu jenis, ya nggak. Wajib lebih utama dibanding yang sunat. Ini wajib, ini sunat. Oh ya kan? Maka pembicaraan yang sunat, wajib lebih utama dibanding yang sunat, ini tanpa pengecualian. Ada yang mengecualikan, siapa tadi? Safarini dan As-Suyuti, telah kita ketahui bantahannya. Ya, wajib lebih utama dibanding yang sunat kita simpen dulu. Untuk kapan? Besok pagi. Kita bahas yang wajib terlebih dahulu. Wajib itu enggak satu bentuknya, tapi dia berbeda-beda jenisnya. Maka fardu ain lebih utama dibanding fardu kifayah. Jelas itu. Fardu ain lebih utama dibanding fardu kifayah. Fardu ain, kewajiban yang harus kita lakukan secara personal. Nah itu tuh bahasa dalam tanda kutip kerennya fardu ain. Kewajiban yang harus kita lakukan secara personal itu lebih utama dibanding kewajiban yang harus kita lakukan secara komunal, kelompok. Iya kan? Oh, iya. Dan ini tidak ada khilaf di dalam masalah ini. Tetapi ketahuilah bahwasanya yang fardu ain pun tidak satu jenis. Nah ini dia. Wajib lebih utama dibanding yang sunat. Betul? Wajib yang bersifat aini lebih utama dibanding wajib lebih utama dibanding yang sunat. Yang sunatnya kita simpan dulu. Betul? Maka tinggal yang wajib. Wajib yang aini lebih utama dibanding wajib yang kifai. Betul? Wajib kifainya kita simpan dulu. Maka tersisa wajib aini. Wajib aini pun tidak satu jenis tingkatannya. Lihat halaman ke-42. Saya tidak memperpanjang ucapan Syekh di dalam menjelaskan fardu ain atau wajib aini dengan wajib kifai. Enggak ya, insya Allah maklum. Namanya daurah ya kayak gitu. Ada yang dibaca, ada yang ditinggalkan. Kan begitu ya. Kalau mau semua kata-katanya dibaca, ya kajian kitab jadinya. Lihat halaman ke-42, 6 baris dari atas. Wal furud a'yan fin nafsiha tatafaddul min haitsu ta'liquha bi huquqillahi wa huquqil makhlukin. Fardu ain atau kewajiban ain itu pun bertingkat-tingkat keutamaannya. Maka fardu ain yang terkait dengan hak Allah itu lebih utama dibanding fardu ain yang terkait dengan hak makhluk. Dua-duanya fardu ain. Tetapi yang satu fardu ain terkait dengan hak Allah, yang satu fardu ain terkait dengan hak apa? Makhluk. Hak Allah apa? Untuk diibadahi, ditauhidkan, tidak dimaksiati, tidak dipersekutukan. Itu hak Allah. Makhluk yang paling utama di hadapan manusia kita simpan Rasulullah, jelas di beliau yang paling utama. Tapi setelah beliau adalah orang tua kita, betul? Maka orang tua kita memiliki hak atas kita agar kita berbakti kepada mereka. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat Al-Quran mendahulukan haknya dibanding hak kedua orang tua. Ya enggak?
Hak Allah hak khalik, sedangkan hak orang tua hak makhluk. Wa qaddar rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan, menetapkan kepadamu agar engkau tidak beribadah kecuali kepadanya saja, adapun kepada kedua orang tua hendaklah engkau berbuat yang sebaik-baiknya. Al-Isra, kemudian juga An-Nisa dan surat Luqman. Ingat hadis yakni apa? Salman dan Abu Darda yang kita bahas tadi pagi ya? Hadis Salman atau Abu Darda? Enggak, semalam enggak kita bahas. Semalam kan kita baru bahas muqaddimah. Tadi pagi Salman melaporkan Abu Darda, bukan Salman menasehati Abu Darda. Kemudian Abu Darda melaporkan Salman kepada Rasulullah dan Rasul mengatakan Salman yang benar. Apa ucapan Salman menasehati Abu Darda dan ucapan Salman itu diberi oleh Rasulullah? Lihat halaman ke-43, maaf, halaman ke-42, baris yang paling akhir. Inna lirabbika alaika haqqan, sesungguhnya Rabb atas dirimu memiliki hak. Itu yang dimulai oleh Salman, betul? Baru kemudian Salman setelah menyebutkan hak Allah, hak siapa? Makhlukin, makhluk. Inna linnafsika alaika haqqan, dirimu memiliki hak atas dirimu sendiri, hak makhluk. Azan, kita azan terlebih dahulu. Kita jeda, kita azan terlebih dahulu. Ba'da azan kita lanjutkan lagi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya
Baik, kita lanjutkan sedikit dari pembicaraan kita, bahwasanya amal-amal yang secara asal hukumnya fardu ain pun dia bertingkat-tingkat keutamaannya. Maka amal yang paling utama yang hukumnya sama-sama fardu ain adalah mendahulukan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dibanding hak-hak makhluk. Ini sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, hadis Abu Darda radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Ya. Hadis Abu Darda radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Yang wajib lebih diutamakan dibanding yang sunat. Sunatnya kita simpan, maka tersisa yang wajib. Yang wajib ain lebih diutamakan dibanding yang wajib kifayah. Yang wajib kifayahnya kita simpan lagi, tinggal tersisa wajib ain. Yang wajib ain pun bertingkat-tingkat, ya. Maka yang termasuk hak Allah itu harus lebih diutamakan dibanding yang termaksud hak makhluk. Betul? Maka permasalahannya, apakah hak-hak Allah itu satu tingkatan atau bertingkat-tingkat juga? Yang wajib ain harus lebih diutamakan dibanding yang wajib kifayah. Betul? Yang wajib kifayah kita simpan. Yang wajib ain ini pun dia memiliki yakni apa? Tingkatan. Wajib ain yang merupakan hak Allah lebih utama dibanding wajib ain yang merupakan hak makhluk. Jelas tadi? Jelas? Maka wajib ain yang merupakan hak makhluk kita simpan terlebih dahulu. Wajib ain yang merupakan hak Allah apakah satu tingkatan? Hah? Bertingkat-tingkat? Yakin? Wajib ain, kewajiban seorang hamba kepada Allah yang bersifat personal ain, dan dia hak Allah, apakah satu tingkatan? Hah? Enggak ya? Satu tingkatan atau sama? Semuanya hak Allah itu satu tingkatan atau dia bertingkat-tingkat? Dia bertingkat-tingkat. Antum kalau bikin diagramnya panjang banget itu ke bawah. Betul? Lihat halaman ke-44. Bagian yang paling atas, maaf, halaman ke-43 dulu deh, yakni nasihat Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Apa kata Rasul ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman? Sesungguhnya engkau akan menjumpai ahli kitab. Falyakun awal matat'uhum ila an yuwahidullah ta'ala. Maka yang pertama kali engkau seru mereka berupa hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa? Adalah apa? Agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu fa iza arafu zalika fa akhbarahum anna allaha iftarada alaihim khamsa salawati fi yaumihim wa lailihim wa lailatihim. Setelah kemudian mereka memenuhi hak Allah yang paling utama, yakni mentauhidkannya, kabarkan kepada mereka, begitu ya,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka untuk menegakkan salat 5 waktu sehari semalam. Salat hak Allah, salat wajib hak Allah atau hak makhluk? Hak Allah. Tapi dia tingkatannya di bawah tauhid. Maka lihat halaman ke-44. Faddal al-hadis, maka hadis tadi, hadis Muaz bin Jabal, alat tafdil tauhid ala sair a'mal bir muta'alliqati bil huquqillahi ta'ala wa huquqil makhluk. Maka hadis Muaz bin Jabal tadi itu menunjukkan tentang keutamaan tauhid atas seluruh amal, baik amal tersebut merupakan hak Allah atau hak makhluk. Jadi di antara hak-hak Allah yang bersifat aini, maka tauhid yang paling tinggi. Iya kan? Baru yang lainnya. Dan kemudian di sana ada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Allahu a'lam bissawab. Intihahuna, sampai di sini. Ada yang mau tanya, saya persilahkan. Insyaallah taala besok akan kita lanjutkan mulai dari halaman ke-44 dan seterusnya. Ada yang mau tanya? Antum mau tanya? Oh iya. Kira mau izin keluar. Waduh. Nggak kedengaran. Iya, kaidah itu kaidah yang umum. Ada pengecualian 4, tapi ada bantahannya. Betul. Betul, itu menunjukkan sekali lagi amalan wajib lebih utama dibanding amalan sunat. Iya. Bagaimana perkara haji dan haji lebih wajib dibandingkan dengan umroh? Umroh yang pertama kali hukumnya wajib, itu mazhab yang kuat. Selesai. Karena banyak orang sudah umroh berkali-kali tapi belum. Umroh itu hukumnya wajib yang pertama kali. Itu pendapat yang paling kuat. Jadi permasalahannya bukan antara wajib dengan sunat, dua-duanya wajib. Tetapi mana yang diberikan kemampuan untuk didahulukan. Itu kan mubadarahnya di mana? Ah, selesai sudah. Saya punya tulisan di dalam masalah ini, hadis-hadis atau apa lupa saya judulnya, tapi ada di mana, di akun arsip saya, hadis-hadis atau keutamaan umroh segala macam. Pendapat yang rajih, umroh yang pertama kali hukumnya wajib. Iya, ada lagi? Sudah barang tentu wajibnya atas yang mampu. Iya, jadi bukan permasalahan wajib dengan sunat, dua-duanya wajib. Iya, ada lagi? Tidak ya? Bagus kalau tidak ada. Berarti memahami penjelasan. Senang saya. Kita bisa tutup majelis kita bisa cepat-cepat istirahat. Ya. Kenapa? Oh, ini nanti pembahasannya. Ini pertanyaan dari teman kita, menuntut ilmu atau sholat tahiyatul masjid, betul? Maka ini pembahasannya pada bab 12 inda tazahum, nanti terakhir. Iya dong? Iya kan? Jadi kalau dia tidak memiliki kesempatan kecuali harus memilih di antara dua hal itu, menuntut ilmu atau tahiyatul masjid, menjawab azan atau qobliyah, iya enggak? Menjawab azan atau qobliyah, menjawab salam, assalamualaikum, tiba-tiba ada yang bersin, haji alhamdulillah, apa yang harus dia pilih?
Dua-duanya wajib loh. Mana yang harus dia dahulukan? Misalnya begini ya, kita rekonstruksi. Antum ucapin salam ke aneh, antum langsung bersin. Enggak, antum ucapkan salam ke saya, antum bersin bareng-bareng, 1, 2, 3 bareng dong. Bareng bang, antum ucapkan assalamualaikum, antum bersin ucapkan alhamdulillah. Saya harus yang mana? Yang benar. Mana cak? Mana dalilnya? Karena dia diikuti langsung kalau salam itu bisa ganti. Nah itu dibahas nanti inda tazahum bab ke-12. Sabar saja. Ya, sabar. Bab 12. Daurah yang kedua atau yang ketiga. Ini inda tazahum. Itu ya. Saya tidak mau ngasih bocoran, sebagaimana juga tidak mau jawab. Nah ini dia nih, pertanyaannya bagus. Pada saat menunggu khotib naik mimbar pada hari Jumat, amalan yang paling utama sesudah sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunat mutlak. Itu bukan sholat sunat mutlak, sholat intizar. Dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat terus sampai imam naik ke atas mimbar. Berapa rakaat? Ya bisa jadi 20 rakaat, bisa jadi 30 rakaat, bisa jadi 40 rakaat. Ini sholat intizar. Ini diantara sunnah yang pada hari ini mulai redup dikerjakan oleh kaum muslimin. Apakah antum pernah melihat ada orang yang mengerjakan sholat intizar? Jarang sekali kita lihat hari-hari ini. Jarang. Masuk langsung dia mengerjakan sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dia berhenti kapan? Setelah imam naik ke atas mimbar. Kan kalau urutan sholat Jumat itu imam naik ke atas mimbar mengucapkan salam kepada jamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah menjawab baru azan. Betul? Itu kan urutannya. Yang sunnahnya begitu. Bukan azan dahulu, imamnya duduk baru naik ke atas mimbar. Kan begitu ya? Maklum. Imam naik ke atas mimbar, berhenti sholat intizarnya, dan seterusnya. Ini bukan sholat sunat mutlak, sholat intizar namanya, menunggu imam. Taib. Bukan hanya duduk saja dengan zikir, baca Quran, doa, salawat, dan lain-lain. Karena dalam sholat itu sudah menggabungkan semuanya, zikir, baca Quran, doa, salawat, dan lain-lain. Benarkah demikian? Kalau yang dimaksud sholat intizar, maka dia amal yang memang disyariatkan pada saat itu. Maka nanti akan datang pembahasan pada poin yang keberapa? Pada poin yang keempat. Ya. Pada poin yang keempat. Maaf, pada poin yang ke-8. Keutamaan amal ditinjau dengan waktu dan tempatnya, di sana dibahas. Kalau yang dimaksud di sini adalah sholat intizar, jelas lebih utama daripada sekedar bengong. Bengong jelas nggak utama, apalagi tidur, ya. Apalagi kemudian misalnya ngobrol, ya, begitu. Nah, ini pembicaraannya betul. Kalau itu dimaksud sholat intizar, maka pada saat itu lebih utama dibanding hanya sekedar duduk, zikir, begitu ya, betul. Allahu a'lam. Ada lagi? Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim, itu ilmu yang wajib dipelajari. Namanya juga faridatun, wajib atas setiap muslim. Fard, wajib hukumnya fardu. Menuntut ilmu wajib hukumnya atas setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu yang memang wajib dia pelajari. Kita sudah pernah bahas di dalam pembahasan bukunya Imam Ibn Rajab, Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Ingat? Keutamaan ilmu salaf dibanding ilmu khalaf. Ilmu pun tidak satu tingkatan. Ada yang hukumnya wajib aini, ada yang hukumnya wajib kifai untuk dipelajari. Betul, ingat? Nah, ilmu yang hukumnya
aini ini pun bisa jadi berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Tapi ain atas dia untuk belajar. Misalnya pedagang, ain dia belajar ilmu tentang hitung berhitung supaya nggak salah menghitung, merugikan orang atau dibodoh-bodohi orang. Ain bagi dia, betul? Bisa jadi ilmu hitung berhitung nggak wajib atas orang yang lain, begitu ya. Maka menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Ini pembicaraan ala siyakil umum, siyak umum, seluruh kita wajib menuntut ilmu. Tetapi ketika atas orang per orangnya, ilmu apa dulu yang wajib itu bisa berbeda. Tapi hukumnya wajib kita menuntut ilmu, ilmu yang fard, hukumnya wajib. Allahu a'lam. Iya, ada lagi dari sebelah sana? Ada ikhwan? Sholat sunat secara umum lebih utama di rumah. Itu aja dulu. Itu indah tazahum bab ke-12. Antum kan dihadapkan kepada pilihan dikerjakan di rumah atau di masjid, betul? Makanya tadi kita katakan pertanyaan itu mempengaruhi jawaban. Kalau antum bertanya sholat sunat qobliyah subuh lebih utama dikerjakan di mana, maka kita katakan sholat sunat secara umum lebih utama dikerjakan di rumah, betul? Saya tarkul istifsal. Antum tadi hadir gak? Antum tadi hadir gak ketika kita membicarakan tarkul istifsal? Itu dia tuh, blanknya di situ. Iya, sudah. Pahaman ya. Aneh kan aneh tarkul istifsal kan? Ya, dia menjawab, dia bertanya begini, saudara kita ini bertanya, Ustadz, mana yang lebih utama mengerjakan sholat sunat qobliyah subuh di masjid atau di mana? Di rumah. Saya tarkul istifsal, meninggalkan bertanya. Kenapa ente bisa bertanya itu? Saya nggak tanya itu kan. Dan beliau juga tidak menjelaskan keadaannya. Maka saya jawab apa? Secara umum. Mahala fi maqam qauli. Itu kata Imam Syafi'i. Iya kan? Nah ketika antum misalnya memerinci istifsal, kalau dikerjakan di rumah Ustadz, saya bisa ketinggalan 1 rakaat di masjid. Itu baru berbeda jawabannya. Betul ya? Apa jawabannya? Pada bab yang ke-12. Begitu. Iya kan? Pada bab yang ke-12. Baik. Bersabar saja, ya. Ada lagi? Baik, tidak ada. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.